Selamat datang lagi di podcast Koalisem 7. Ini kayaknya ramai banget ya. Padahal cuma ada satu orang di sini, tapi karena dari Uin Syarif Hidayatullah sama Mbak Hasna Jauza Al-Hanifah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak syar'i adem gitu ya. Uin Syarif Hidayatullah. Mbak Hasna sendiri tuh dari bimbingan penyuluhan Islam kan? Iya, betul. Bisa dijelasin nggak sih jurusan ini tuh apa sih? Jadi di jurusan ini kita tuh diajarin gimana cara kita turun terjun di masyarakat untuk mengatasi konflik-konflik sosial, masalah sosial itu, tapi dibungkus dengan ajaran agama Islam. Gitu. Mantep banget. Bisa jadi pendakwah juga ya? Pendakwah bisa, konselor bisa. Soalnya aku dengar suaranya aja langsung mau tobat gitu Ya, rasanya, bener. Kayak langsung pengen tobat gitu. Oke, lanjut nih. Uin Syarif Hidayatullah. Nih aku sebagai orang awam nih, Ya. pengen tahu sih kayak tempatnya di mana, terus fasilitasnya tuh bisa dijelasin nggak sih kayak gimana? Iya, jadi UIN Syarif Hidayatullah itu sebenarnya namanya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tapi lokasinya tuh bukan di Jakarta, di Tangerang Selatan. Waduh, kok bisa gitu? Kenapa tuh? Kamu tahu nggak? Waktu itu sempet ada obrolan sih ya sama anak kelas, katanya sempat ada sengketa tentang wilayah. Perang gitu ya? Sengketa wilayah gitu ya? Wilayah. Jadi tempatnya di Tangerang tapi namanya Jakarta. Apa ya? Ya mungkin karena cocoknya gitu kali ya. Iya. Uin Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan kan kurang cocok gitu kan ya. Panjangan gitu. Iya. Oke. Tapi fasilitasnya sendiri nih. Fasilitasnya. Kamu kan udah pernah lihat di ospek itu kan yang online. Itu gimana? Kalau Ya. selihat sekilas gitu, selayang pandang. Sebelumnya sih pernah lihat ya, kan sempet main ke rumah om aku di Tangerang juga rumahnya. Terus lewat situ ya gedungnya ya bagus, tinggi. Ada gedungnya, ada 4 gedung. Ada 4 gedung tuh. Tapi lokasinya ya deketan. Terus katanya ada lapangannya, tapi lapangannya kecil ya, maklum ya. Iya ya. Gedungnya juga tinggi-tinggi karena ya tempatnya kecil. Tapi tinggi gitu ya, Tinggi menjulang ke langit gitu. Mantap. Oke. Nah, kamu kan semester 1 nih online kan. Rasanya gimana sih kuliah online? Ya seneng sih, tapi agak sedihnya tuh karena kurang mantep kalau debat tentang agama. Kurang mantep debat agama. Ya kan setiap matkul kita tuh berbau-bau Islami ya. Nah itu tuh banyak teman-teman yang ilmunya mungkin udah lumayan ya karena alumni pondok. Jadinya mereka debatnya ya di situ. Jadi kurang mantep kalau belum nyaksiin secara langsung. Oke nih, aku lanjut dari pernyataan tadi nih tentang kayak teman-teman yang udah banyak dari pondok dan lain. Tapi lingkungan kampusnya sendiri tuh kebanyakan pondok atau gimana sih lingkungan kampusnya? Jadi sebagian besar itu anak-anak pondok, anak MAN. Terus untuk anak SMA-nya mungkin Cuma kamu jangan-jangan ya. Cuma mungkin 25% nggak nyampe kali ya. Sedikit banget, ya. sedikit banget. Tapi ya ini kita belajar dari nol sih. Tapi lingkungan kampusnya nggak apa ya, tetap bikin nyaman kan? Nyaman banget. Lingkungan kampusnya. Teman-temannya baik-baik banget. Mantap. Oke nih, biasanya nih Tangerang Selatan, Jakarta tuh mesti pada tanyanya tentang biaya hidup gitu. Mahal nggak sih biaya hidup di sana? Tergantung ya. Ada yang mahal, ada yang murah, tergantung anak-anaknya sebenarnya. Mau yang mahal ada, yang murah ya juga ada. Kos di sana 300 juga udah dapet. 300 dapet, tapi ya nggak sendiri sih. 300 tuh dapat kos. Dapet kos. Ukuran 1x1 ya, jangan suruh berdiri nanti Iya, tidurnya. tidurnya berdiri. Tapi dapet sih. 300 sudah dapet ya di Tangerang Selatan ya. Tangsel ya. Berarti udah ngomongnya pakai lo gue gitu ya. Ya tergantung situasi sih. Oke nih, soalnya aku takut Kadang nih. kalau aku kamu ya kadang ada yang baper kan. Oh iya, benar banget. Terlalu mesra orang Jawa, terlalu mesra gitu ya. Oke. Nah, aku mau tanya nih. Kamu sendiri kan masuk di UIN Syarif Hidayatullah itu pakai jalur apa? UMPTKIN. Apa itu UMPTKIN? UMPTKIN itu singkatan dari ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Itu panjang banget ya, bisa dipersingkat gak bilang ke UIN-nya tuh gitu loh. Itu tuh jadi kayak SBM-nya Kemenak, Kementerian Agama. Oh, itu tuh di bawah Kemenak atau gimana? Iya, di bawah Kemenak. Oh, di bawah Kemenak.
kayak SPAN, ada jalur SPAN, UMPTKIN. Nah itu tuh kayak kalau SPAN itu SNMPTN-nya Kemenak. Kalau UMPTKIN itu SBM-nya Kemenak, kayak gitu lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, kini aku mau nyambung nih. Berarti jalur masuknya tuh apa aja nih? Jalur masuknya ada banyak ya, ada. Yang pertama kali dibuka SPAN. SPAN tuh apa SPAN? Seleksi apa ya? Pokoknya jalur rapot lah. Tapi itu kebanyakan yang masuk bisa dibilang anak pondok. Karena ada kayak sistem bangku dari kakak kelas sebelumnya kayak gitu. Oh gitu. Terus apa lagi jalur? SNM juga bisa. SNM juga bisa. Oh ya, tapi sebelumnya kalau untuk yang SPAN itu untuk jurusan-jurusan tertentu kayak jurusan Islami. Jadi untuk jurusan psikologi kan ada di situ, nggak bisa masuk SPAN. Itu jurusan umum. Nanti bisa masuknya di SNM kalau nggak salah bisa SNM, SBM bisa. UMPTKIN, ujian mandirinya juga ada. Oh, ujian mandirinya juga ada ya. Kamu tahu nggak ujian mandirinya tuh ada uang pangkalnya atau gimana tuh? Uang pangkal itu kayaknya nggak ada loh. Soalnya UIN Jakarta tuh terkenalnya kampus dengan jurusan paling banyak dan UKT paling rendah. Apa iya? Paling murah. Di fakultas aku UKT paling tinggi aja tuh 4 juta. Itu paling tinggi? Paling tinggi. Paling murahnya berapa tuh? 0 sampai 400 paling murah. Bisa itu dinego. Bisa dinego ya? Iya, kayak bisa. COD gitu ya? Ini kampus bisa buat COD nih. Nah, tapi nih aku penasaran nih. Kalau dari namanya kan setauku jurusannya di sana kayak tadi misal bimbingan penyuluhan Islam, pendakwahan atau pergimanaan. Tapi jurusannya tuh apa aja sih? Jurusannya ya banyak. Fakultas ada 12. Fakultas ada 12, mantep tuh. Apa aja tuh? Ada fakultas psikologi, ada yang umum ya, psikologi, terus fakultas teknik tuh, terus kedokteran itu juga ada. Kedokteran juga ada. Mantep banget. Kedokteran apa tuh? Kedokteran umum. Oh, terus apa lagi? Farmasi kayaknya ada deh. Itu masuknya yang kesehatan ya. Mantep banget, banyak banget berarti banyak ya. Umumnya ada, tapi kayaknya sebagian besar itu yang Islam kayak usuluddin gitu-gitu. Usuluddin. Iya, terus apa ya? Namanya bingung banget. Aku juga yang dengerin bingung. Adab dan humaniora. Oh, gitu-gitu ya namanya ya. Aku juga nggak nyangka masuknya sini. Kenapa ya? Aku juga baru dengar sih, nggak nyangka ada sebutan-sebutan itu. Tapi ini menarik sih karena menurutku ini suatu hal baru buat adik-adik yang baru dengar tentang UIN Syarif Hidayatullah. Iya. Nah, oke nih. Tanya lagi nih, keketatan kampus. Kamu masuk tuh keketatannya gimana sih? Kalau keketatan itu bisa dibilang ya ketat banget karena bisa dibilang untuk anak-anak ukuran anak pondok, anak MAN itu larinya kan ke UIN ya. Dan yang dituju pertama kali itu UIN Jakarta. Oh, itu kayak pusatnya gitu. Pusatnya karena itu UIN pertama di Indonesia. Wih, mantap. UIN tertua lah. Oke. Sejarahnya tahu nggak? Oh ya, sorry kita nggak bakal bahas sejarah UIN nanti sampai maghrib ya. Oke. Kamu udah masuk, terus kamu juga pernah online kan, kayak ospek online. UKM-nya nih, aku penasaran nih. UKM-nya ada 15 yang di UIN-nya. Terus ada organisasinya juga, ada kayak organisasi di ekstra kampus. Apa tuh? Kayak PMII itu kan di ekstra kampus yang pemuda Pemuda. tentang kalau nggak salah itu NU kalau nggak salah ya. Terus IMM yang Muhammadiyah, terus HMI Himpunan Mahasiswa Islam itu di luar kampus. Kalau yang di dalam kampusnya ya kayak SEMA, DEMA, HMJ. SEMA, DEMA, HMJ. Ya. Terus kalau UKM itu 15 kayak ada UKM Kopma, Koperasi Mahasiswa, itu kayaknya di semuanya ada ya. Iya, ada. Terus ada LDK, lembaga dakwah kemahasiswaan. Iya, kemahasiswaan. Padahal aku bukan anak situ tapi tahu ya. Iya, kira-kira nggak sih? Kira-kira. Oh, berarti banyak juga ya UKM di sana. Terus juga kayak UKM di sana tuh keren lah, pokoknya bisa menarik minat bakat mahasiswanya. Keren banget lah. Dan berbasis ya keagamaan. Kamu tertariknya sendiri ke apa nih? Pengennya LDK sih. Mantap. Iya sih, kamu udah cocok dakwah gitu menurutku. Amin. Mantap. Nah, aku mau langsung lanjut ke pertanyaan yang ada ditujukan buat UIN Syarif Hidayatullah dari adik kelas nih. Apa tuh? Kak,
Dalam. Jalur masuk SPHN nggak untuk semua jurusan ya Kak? Oh ya, SPAN PTKIN yang tadi yang pertama itu emang nggak semua jurusan karena itu jalur SPAN cuma untuk jurusan keagamaan. Tuh nggak semua, berarti kamu kayaknya harus pintar-pintar milih jurusan. Iya benar. Aku juga waktu itu pilih SPAN tapi nggak diterima. Bulan Januari Februari tuh udah masuk ikut kayak apa sih bahasanya, ujiannya ya, bukan ujian, daftar SPAN lah pokoknya, nggak dapet, terus coba-coba lagi PTKIN terima. Udah jodohnya ya di UIN Syarif Hidayatullah. Oke, mantep banget, kita udah sampai di penghujung podcast nih. Sayang banget. Boleh dong Kak kasih semangat buat adik-adik nih yang lagi semangatnya belajar nih. Semangat ya, cuma ada 3 kata sih. Oh ya, apaan tuh? 4 ya, ada 4 kata. Cuma ada 4 kata, apaan tuh? Semangat sampai dapat selamat. Semangat sampai dapat selamat. Itu benar-benar motivasi. Selamat itu susah banget dapetin sih sebenarnya. Mantap. Itu 4 kata rahasia dari Kak Hasna Jauza Al-Hanifah. Bisa ditiru tuh. Oke, makasih banget buat Kak Hasna yang udah hadir di podcast Walisem 7 pada hari ini. Dan untuk adik-adik Semada 21 tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.